Assalamualaikum Bu Muli, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu, Alhamdulillah baik. Seperti janji sebelumnya, percakapan kita tidak akan lama ya, kira-kira 7 sampai 10 menit saja. Nah, apa yang ingin dibicarakan saat ini? Iya Bu, sebenarnya ini kekhawatiran saya tentang proses belajar di jam-jam terakhir, khususnya jam pelajaran bahasa Inggris. Seperti yang diketahui, mata pelajaran bahasa Inggris sering dianggap membosankan di jam-jam terakhir oleh anak-anak. Jadi, ini tentang proses belajar mata pelajaran bahasa Inggris pada jam terakhir. Betul Ibu, kalau jam-jam terakhir itu biasanya murid kurang fokus. Mungkin faktor ngantuk, kekenyangan, kelelahan, atau memang sudah bosan. Sehingga murid tidak antusias menerima pelajaran, tidak semangat di jam tidak semangat lagi seperti pada jam pertama. Baik, nah, apa yang kita ingin capai pada percakapan kali ini? Saya ingin murid-murid antusias belajar meski pada jam terakhir. Apa yang bisa saya lakukan agar kondisi tersebut bisa terwujud? Saya ingin semangat belajar dari jam pertama itu bisa sampai di jam terakhir. Oh, oke. Kalau dari pengamatan Bu Muli, contoh semangat belajar murid yang antusias itu yang seperti apa? Menurut saya, semangat belajar yang antusias itu misalnya murid fokus ketika menerima materi, aktif dalam kegiatan diskusi misalnya. Nah, kalau Ibu Muli menilai level semangat murid-murid itu berada di mana? Apa dari 1 atau sampai 10? Beragam ya, namun mayoritas murid berada di level 6. Meski sudah ada beberapa murid yang berada di level 8, beberapa di antara mereka masih ada yang tetap fokus dan aktif. Nah, sekarang kalau murid Ibu mayoritas berada di level 6, kira-kira Ibu Muli lihat murid-murid Ibu berada di posisi berapa? Kalau menurut saya, Bu, sebagai pendidik, tentu saya ingin murid saya berada di posisi 10. Namun, melihat kondisi murid-murid zaman sekarang, angka 8 juga sudah cukup. Baik, Ibu menginginkan paling rendah di posisi 8 ya. Menurut Ibu, posisi 8 itu yang seperti apa? Menurut saya, posisi 8 itu yang seperti murid tetap fokus menerima materi meski pada jam terakhir pembelajaran. Ketika dilakukan diskusi kelompok, mereka bisa aktif. Ada interaksi timbal balik antara guru dengan peserta didik. Nah, kira-kira yang dapat Ibu lakukan agar murid Ibu bisa mencapai nilai tersebut? Sebenarnya itu yang membuat saya masih bertanya-tanya, Bu. Langkah apa yang sebaiknya saya tempuh agar dapat mengembalikan semangat murid-murid saya? Kalau berdasarkan pengamatan Ibu Muli, itu murid-murid senangnya diperlakukan bagaimana sehingga mereka terlihat antusias. Kalau di jam terakhir itu kan suasana belajar terkadang tidak kondusif. Ada beberapa yang biasa saja ada beberapa siswa yang biasa sudah ngantuk, lelah sehingga tidak fokus untuk belajar. Mungkin murid-murid diberikan permainan sederhana atau mungkin media ajar yang disuguhkan lebih bervariatif. Tadi sudah disebutkan kemungkinan murid-murid senang belajar, fokus belajar kalau disuguhkan permainan sederhana atau atau mungkin media ajarnya yang disuguhkan lebih bervariatif. Berdasarkan hal itu kira-kira bentuk pembelajaran dengan permainan itu yang bagaimana dan media ajar yang bervariatif itu seperti apa?
Jadi, dalam proses belajar, saya berikan permainan sederhana yang berhubungan dengan gerak badan, namun tetap terselip tentang materi yang diajarkan saat itu. Kalau media yang bervariasi itu menurut saya dapat menggunakan alat peraga yang sederhana atau memberikan tayangan video yang terkait dengan materi supaya Baik. peserta didik fokus dan semangat lagi untuk belajar seperti itu, Bu. Oh, baik Ibu. Dari penjelasan tersebut, kira-kira bagaimana kemungkinan hal itu bisa dilakukan? Kalau mau mencapai posisi 8, harusnya saya dan murid bisa melakukan hal tersebut. Saya harus butuh konsistensi saja. Oh iya. Nah, kalau disuruh memilih nih, yang untuk dilakukan, mana yang akan Ibu lakukan dan kapan dapat terjadi atau kapan dilakukan? Kalau Kalau disuruh memilih ya. Ya, kalau untuk kelas saya esok lusa, karena kebetulan saya ada jam, pada jam terakhir ya Bu, mungkin saya memilih memberikan permainan sederhana. Mengingat hal ini tidak memakan waktu dan persiapan yang menurut saya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu lama. Dalam bayangan Ibu, permainan sederhana yang seperti apa yang akan digunakan pada murid? Ya, saya pikir murid-murid saya senang diberikan permainan yang sederhana yang berhubungan dengan gerak badan. Saya membayangkan melalui permainan sederhana ini dengan gerak yang sederhana dapat mengembalikan fokus belajar anak-anak. Saya membayangkan permainan sederhana ini tentu juga terdapat materi ajar di dalamnya. Saya akan lakukan ini. Kemungkinan rasa bosan mereka bisa muncul kapan saja ya. Selain itu, saya akan menyiapkan media ajar yang bervariasi sehingga mereka tidak jenuh dengan permainan yang diberikan. Jadi bisa lebih bervariasi. Baiklah, kita sudah berada di akhir percakapan. Apa yang Ibu sudah dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, menurut saya kebingungan saya sudah sedikit terjawab ya Bu. Setelah berbincang-bincang, saya sudah tahu apa yang akan saya lakukan mengenai permasalahan saya. Kurangnya antusias atau kurang fokus peserta didik belajar pada jam terakhir. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya apa yang kita mau lakukan itu bisa terrealisasi dan bisa tercapai dan nanti hasilnya saya menunggu ya hasilnya bagaimana nanti selanjutnya kira-kira perkembangan dari murid Ibu Muli ini. Oh iya Ibu, terima kasih atas sarannya. Ya, sama-sama. Lagi bergantian mau Muli. Jadi, berdasarkan tadi proses coaching yang kita lakukan, saya ingin merefleksi diri Ibu Muli dan memberikan pertanyaan. Nah, di sini apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan menurut Ibu Muli? Ya, menurut saya Ibu yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan itu tadi pada proses percakapan kita sudah melakukan hubungan komunikasi yang berjalan dengan lancar ya, yang sudah baik, tidak ada miskomunikasi. Kemudian yang kedua yaitu terbentuknya kemitraan ya, antara coach dengan coach. Seperti itu, Ibu. Oh iya. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan menurut Ibu Muli? Ya, seperti yang kita alami tadi ya Bu, dari beberapa pertanyaan yang muncul, mungkin menurut saya beberapa pertanyaan itu masih ada yang perlu diperbaiki ya. Pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sebaiknya kita gunakan dalam coaching ini supaya nantinya coach di sini mengerti lebih cepat paham apa sebenarnya yang kita maksud, apa permasalahan sebenarnya di sini.
Seperti Iya, itu. oh iya, oke. Nah, kemudian di sini apa yang Ibu Muli lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Ya, sebelum kita melakukan coaching, otomatis kita harus mengetahui dulu apa sebenarnya tujuan yang kita akan lakukan untuk melakukan coaching ini. Jangan sampai kita melakukan coaching baru kita tidak mengetahui tujuannya. Seperti itu, Ibu. Oh iya, begitu ya. Kemudian apa yang Ibu Muli lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya yang tadi itu? Oh iya, Memperbaiki. untuk meningkatkan atau untuk memperbaiki hal tersebut, saya harus melakukan komunikasi ya dengan uh, coach bahwa menanyakan bahwa apa sebenarnya tujuan yang kita ingin lakukan sebelum kita melakukan coaching. Seperti itu, harus menanyakan apa tujuan sebenarnya yang ingin kita lakukan. Oh iya, bagus. Ya, jadi nah di sini setelah proses coaching, nah sebagai coaching, kira-kira apa yang Ibu Muli rasakan pada saat di coaching? Saya pada saat saya di coaching, saya merasa sudah mendapatkan solusi ya dari permasalahan saya di sekolah, bahwa pada saat jam terakhir itu peserta didik saya kurang fokus, kurang antusias, kurang termotivasi dalam belajar bahasa Inggris, terutama pada jam terakhir. Setelah melakukan coaching, saya merasa senang, lega karena sudah mendapatkan solusi berbagai strategi-strategi yang Ibu tawarkan kepada saya, khususnya melakukan membuat media ajar yang bervariatif, seperti itu, Ibu. Oh iya, mudah-mudahan ke depannya kita bisa mengaplikasikan apa yang kita dapat dari proses coaching tadi ya, Ibu Muli. Iya, Ibu. Iya. Makasih banyak ya. Terima kasih juga, Ibu. Assalamualaikum, Ibu Rahmalia. Waalaikumsalam, Ibu Muli. Kemarin Ibu ingin bercerita dengan saya. Apa tujuan pertemuan kita pada hari ini? Iya, saya ingin menceritakan kegelisahan saya tentang rekan sejawat saya, Bu Muli. Apa yang Ibu ingin ceritakan tentang rekan sejawat Ibu? Nah, saya punya teman nih yang tidak ingin, kalau dilihat dia tidak ingin atau tidak ada keinginan untuk mengembangkan potensi dirinya. Apa yang menyebabkan mereka tidak ingin mengembangkan potensi dirinya? Nah, kalau di situ pernah saya bercakap-cakap dan sering cerita dengan dia, katanya sih dia bilangnya itu dia malas ya, dia malas. Oh, teman Ibu hanya katakan dia malas. Jadi apa yang Ibu lihat terhadap teman Ibu sehingga Ibu ingin membantu dia untuk mengembangkan potensi dirinya? Ya, kalau saya lihat sebenarnya dia itu memiliki banyak potensi, apalagi dilihat dari segi umur, dia masih muda. Kemudian sebenarnya kalau dilihat orangnya cukup cerdas. Cuma itu yang jadi masalah ketika kita memberikan motivasi, keinginannya itu responnya itu sangat kurang. Padahal dia memiliki potensi yang sangat luar biasa kalau saya lihat. Oh, jadi apa hambatan atau gangguan yang kira-kira bisa muncul atau Ibu alami dalam mencapai hal tersebut? Nah, saya pernah menanyakan kepada dia. Dia hanya bilang dia hanya itu alasan utama dia mengatakan malaslah. Kemudian ikut pelatihan karena biasanya kalau saya ikut pelatihan atau pertemuan katanya berlanjut terus. Jadi ya mungkin itu masalah dari segi waktu mungkin, Bu, ya. Oh iya. Jadi apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan tersebut?
Nah, di sini Bu, saya ingin punya rencana. Bagaimana saya akan memperlihatkan hasil setelah saya mengikuti pengembangan diri. Contohnya, dalam kegiatan ini kan saya kan sudah mulai ikut CGP ya. Nah, di situ saya akan memberikan contoh ataukah memperlihatkan kepada media bahwa memperlihatkan kepada dia bahwa inilah hasil kalau kita melakukan atau ikut pengembangan diri, misalnya mendaftar calon guru penggerak dengan memperlihatkan berbagai media ajar ya, salah satu contohnya. Kemudian apa strategi untuk itu, Ibu, yang bisa Ya Ibu kalau lakukan? Ya, kalau saya sih strategi yang saya rasa ingin lakukan, ya setidaknya saya ikut dulu bagaimana ikut pelatihan-pelatihan atau workshop. Nah, kemudian termasuk ini ya ikut ya CGP ya, guru penggerak ini. Nah, ini merupakan salah satu strategi saya bagaimana saya nanti bisa menarik bahwa teman-teman saya ini bisa juga tertarik atau termotivasi bagaimana dia ikut dengan contohnya ikut guru penggerak supaya bisa mengembangkan kompetensinya nantinya. Ya, jadi bagaimana dengan jangka waktunya, Ibu? Ya, saya akan melakukan ya kalau saya sih saya mungkin melakukan secepatnya mengingat minggu depan akan ada lagi pelatihan misalnya ya. Jadi apapun yang saya dapat misalnya di pelatihan ya saya share kepada dia, saya memperlihatkan kepada dia ini loh hasilnya. Nah, di situ itu mungkin ya strateginya dan secepatnya mungkin harus ya supaya dia bisa termotivasi nanti juga bagaimana mengembangkan diri. Ya, jadi apa ukuran keberhasilan rencana aksi Ibu? Ya, menurut saya kalau saya sih keberhasilan rencana ini ketika teman saya itu bisa ikut berbagai kegiatan yang bisa mengembangkan diri atau apalagi sebagai seorang guru, apakah itu secara daring ataukah luring, karena kita lihat kan sekarang banyak sekali pelatihan-pelatihan secara luring ya dan bisa juga secara daring misalnya. Iya. Jadi bagaimana dengan komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Ya, adapun komitmen saya, mudah-mudahan minggu depan akan ada jadwal pengembangan diri, termasuk di sekolah kan ada kegiatan-kegiatan komunitas ya sekolah. Saya akan ikut dan pastikan saya akan mengajak teman saya bagaimanapun caranya supaya dia bisa nanti mengikuti kegiatan itu. Oh iya. Jadi siapa dan apa yang dapat membantu menjaga komitmen tersebut? Nah, saya rasa kalau di sekolah saya, Bu Muli, itu banyak sekali yang bisa membantu saya sebenarnya. Terutama dulu kepala sekolahnya ya, harus memberikan kita peluang besar, harus memberikan kita kesempatan, dan harus memberikan kita dukungan ketika ada program atau ada kegiatan yang mau dilaksanakan. Nah, selain itu, kalau di sekolah saya, Bu Muli, itu sebenarnya banyak teman-teman yang punya potensi ya, yang punya potensi. Nah, kalau di sekolah saya sudah ada beberapa guru penggeraknya, kemudian ada fasilitatornya, kemudian ada instrukturnya Bu Muli. Cuma ini teman saya, artinya yang kebanyakan loh yang masih muda-muda juga itu kayak kurang kurang motivasi karena sebenarnya tadi itu bahwa dari segi waktunya kemudian dilihat bahwa banyak tugas, tapi insya Allah mudah-mudahan ke depannya itu pemikirannya dia bisa berubah nantinya, dan mudah-mudahan ini dukungan dari teman-teman itu bisa memberikan peluang yang sangat besar bagi teman saya. Oh iya Ibu, semoga Ibu bisa mengimplementasikannya ya kepada teman Ibu dan semoga teman sejawat Ibu yang ada di sekolah bisa membantu Ibu untuk membantu teman Ibu untuk mengembangkan potensi dirinya. Iya, mudah-mudahan sekali Bu. Saya harap sekali mudah-mudahan teman-teman yang lebih muda itu tadi bisa ya berpartisipasilah untuk mengembangkan diri.
Tadi kita sudah, saya sudah coaching Ibu ya. Ya. Sekarang saya ingin merefleksi Ibu. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Ya, kalau menurut saya dari proses coaching ini, Bu, hal yang berjalan dengan baik di sini antara dengan coach itu terjalin hubungan kemitraan, ya. Kemitraan, kemudian adanya komunikasi, ya, komunikasi yang baik antara coach dengan coachee, ya, untuk menggali potensi-potensi apa yang ada atau permasalahan-permasalahan mencari solusinya. Iya. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kalau menurut saya, Bu, terus terang, hal yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan yaitu mengenai masalah pertanyaan-pertanyaannya tadi, ya. Mungkin pertanyaannya itu masih perlu dibenahi supaya pertanyaannya itu pas atau memiliki bobot, ya, pas apa yang ditanyakan dan coach bisa mengerti tentang pertanyaan itu misalnya. Jadi dari segi pertanyaannya mungkin yang masih perlu diperbaiki kalau menurut saya, Bu. Oh iya. Selanjutnya apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Ya, kondisi yang saya lakukan supaya saya tetap memiliki kondisi kehadiran penuh ya sebelum dan sesudah coaching, artinya bagaimana supaya saya memaknai dulu atau mengerti tujuan dari coaching ini, Ibu, ya. Ya supaya kita harus tahu dulu tujuannya untuk apa sebenarnya, apa yang mau diselesaikan dan apa potensi-potensi yang mau digali dari kedua pihak ya. Saya kira itu. Kemudian selanjutnya apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, menurut saya yang saya akan lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya ini yaitu bagaimana supaya interaksi lebih baik lagi ke depannya antara antara coach dengan coachee-nya itu sendiri, kemudian harus memperjelas tujuannya seperti apa dan mengidentifikasi persoalan atau permasalahannya nanti yang akan didiskusikan atau yang dibicarakan. Oh iya. Tadi kan Ibu juga sudah sebagai coachee ya. Ya. Jadi silahkan Ibu, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Yang saya rasakan itu sangat luar biasa, Ibu, bahwa bercampur aduk sebenarnya karena di samping kalau yang namanya kita di coaching berarti kita diberikan arahan bahwa bagaimana kita bisa menyelesaikan atau menemukan strategi-strategi yang bagaimana yang kita sendiri bisa lakukan untuk menemukan persoalan yang kita hadapi misalnya. Jadi perasaan saya sangat bercampur aduk di sini dan sangat luar biasa karena banyak mendapatkan ilmu setelah melakukan yang namanya proses coaching. Oh iya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Bu Muli. Saya lagi ya? Iya, langsung lanjut. Iya. Ya, jadi berdasarkan tadi proses coaching yang kita lakukan, saya ingin merefleksi diri Ibu Muli dan memberikan pertanyaan. Nah, di sini apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan menurut Ibu Muli? Ya, menurut saya Ibu yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan itu tadi pada proses percakapan kita sudah melakukan hubungan komunikasi yang berjalan dengan lancar ya, yang sudah baik, tidak ada miskomunikasi. Kemudian yang kedua yaitu terbentuknya kemitraan ya, antara coachee dengan coach. Seperti itu, Ibu. Oh iya. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan menurut Ibu Muli? Ya, seperti yang
kita alami tadi ya Bu, dari beberapa pertanyaan yang muncul, mungkin menurut saya beberapa pertanyaan itu masih ada yang perlu diperbaiki ya, pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sebaiknya kita gunakan dalam coaching ini supaya nantinya coach di sini mengerti, lebih cepat paham apa sebenarnya yang kita maksud, apa permasalahan sebenarnya di sini. Seperti Iya, itu. oh iya, oke. Nah, kemudian di sini apa yang Ibu Muli lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Ya, sebelum kita melakukan coaching, otomatis kita harus mengetahui dulu apa sebenarnya tujuan yang kita akan lakukan untuk melakukan coaching ini. Jangan sampai kita melakukan coaching baru kita tidak mengetahui tujuannya. Seperti itu, Ibu. Oh iya, begitu ya. Kemudian apa yang Ibu Muli lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya yang tadi itu? Oh iya, untuk meningkatkan atau untuk memperbaiki hal tersebut, saya harus melakukan komunikasi ya dengan coach bahwa menanyakan bahwa apa sebenarnya tujuan yang kita ingin lakukan sebelum kita melakukan coaching. Seperti itu, harus menanyakan apa tujuan sebenarnya yang ingin kita lakukan. Oh iya, bagus. Ya, jadi nah di sini setelah proses coaching, nah sebagai coaching, kira-kira apa yang Ibu Muli rasakan pada saat di coaching? Pada saat saya di coaching, saya merasa sudah mendapatkan solusi ya dari permasalahan saya di sekolah, bahwa pada saat jam terakhir itu peserta didik saya kurang fokus, kurang antusias, kurang termotivasi dalam belajar bahasa Inggris, terutama pada jam terakhir. Setelah melakukan coaching, saya merasa senang, lega karena sudah mendapatkan solusi berbagai strategi-strategi yang Ibu tawarkan kepada saya, khususnya membuat media ajar yang bervariatif. Seperti itu, Ibu. Oh iya, mudah-mudahan ke depannya kita bisa mengaplikasikan apa yang kita dapat dari proses coaching tadi ya, Ibu Muli. Iya, Ibu. Iya. Makasih banyak ya. Terima kasih juga, Ibu.